إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bulan ini bulan turunnya firman Allah untuk memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini adalah bulan yang mulia, di mana bulan ini ada satu malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman, yaitu malam nisfu Sa'ban. Dan malam nisfu Sa'ban ini tinggal beberapa hari lagi aja, tinggal 3 hari ya, malam Rabu, tinggal 2 hari, malam Jumat. Malam Jumat. Kita semua tahu bahwasannya ada satu riwayat, ada 5 malam yang apabila seseorang berdoa di malam-malam tersebut, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di awal, di malam pertama bulan Rajab, sudah kita lewati. Yang kedua malam nisfu Sa'ban, insya Allah kita mendapatkannya. Yang ketiga malam Jumat. Dan yang istimewanya di tahun ini, malam Jumat dan malam nisfu Sa'ban menjadi satu. Oleh karena itu sangat kita harapkan untuk kita mendapat taufik bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Jumat besok. Jadi jangan disia-siakan malam Jumat yang akan datang ini, karena bertepatan dengan malam nisfu Sa'ban. Yang kedua malam Idul Fitri, yang keempat malam Idul Fitri, yang kelima malam Idul Adha. Tetapi yang akan kita temui nanti malam nisfu Sa'ban yang bertepatan dengan malam Jumat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar takdir-takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dihapus oleh Allah dan diganti dengan perkara-perkara yang baik. Karena kita semua tahu bahwasannya malam nisfu Sa'ban ini adalah malam pergantian buku, kalau kata orang-orang tua dulu ya. Buku-buku 1 tahun ke belakang diganti dengan buku yang baru. Kita ganti, semoga yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di buku yang baru tersebut semua takdir-takdir yang berisikan kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, jangan disia-siakan. Di malam tersebut jika Allah melihat hambanya bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Hanya saja kata guru saya Habib Salim, ada beberapa orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun di malam nisfu Sa'ban. Orang yang terus-menerus meminum khamr, orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang berbuat namimah di antara teman-temannya, orang banyak, ada 15. Jadi hati-hati orang-orang yang seperti itu. Minta ampun kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kafir sampai mati. Kalau kafirnya belum sampai mati, insya Allah diampuni oleh Allah. Dan kita tidak perlu repot mengurusi apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kita yang perlu urus itu diri kita, keluarga kita, bagaimana anak-anak kita, itu yang perlu kita urus. Bagaimana kalau misalnya itu sudah terurus, kita pikirkan bagaimana tetangga kita. Gak usah repot-repot mikirin urusan negara, urusan dunia. Pusing kalau ente pikirin, akhirnya otak ente tambah jebol, bukannya tambah baik, akhirnya kacau kesana kesini, tidak bisa menyelesaikan urusan yang kita teriak-teriakan. Gak bisa, cuma paling ngomong teriak-teriak kesana kesini, urusannya gak selesai-selesai. Urusan awak lah. Kita ini sekarang punya mic, punya speaker. Kita mau gedein sekencang-kencangnya, ente mau teriak sekencang-kencangnya, kagak ada orang yang datang, kagak ada. Itu cuma diomongin begitu, cuma pengalihan isu aja. Kita ini gampang termakan isu. Ada isu sedikit kita kemakan. Padahal urusan negara kita ini urusan yang ribet. Oleh karena itu nggak perlu diurus, nggak perlu kita repot-repot. Biarin aja urusannya ada yang ngurus, insya Allah. Dan sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Setelah nisfu Sa'ban 15 hari masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai mudah-mudahan kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa dengan puasa yang sempurna, karena puasa ini berat puasa. Biasanya kita ngopi, ngerokok. Ngopi enak kan, ngerokok. Kita dilarang
di waktu bulan puasa. Itu tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu kita yang selama 1 tahun ini kita umbar dan kita ikuti apa kemauan hawa nafsu kita. Mau minum kopi, minum, mau ngerokok. Kalau orang-orang dulu, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia melawan nafsunya sampai dirinya sendiri itu, yang nafsunya sendiri yang berbentuk dirinya datang ke dia ngajak ribut sama Syekh Abdul Qadir Jailani, nafsunya kalah. Berapa puluh kali itu datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, nafsunya kalah. Kalau kita jadi budaknya nafsu gitu. Tiap apa yang dimaui oleh nafsu kita ikuti. Mau uang, mau duit. Nafsu kita mau duit. Kalau udah nafsu mau duit, kita halalkan berbagai macam cara untuk menghasilkan duit. Apa saja, halal, haram, antam. Pokoknya yang bisa menyenangkan nafsu kita ikuti. Itu sangat bertentangan dengan ajaran thariqah salaf yang menganjurkan kepada kita untuk menentang hawa nafsu kita. Mau nonton TV, mau nggak ada majelis, kan nafsu itu yang itu. Kalau setan mah udah malas ngurusin kita banyak maksiat, kata setan, gua aja parahan lu kata. Lu nyembah nafsu, gua masih nyembah Allah katanya. Cuma aja aneh berbuat sesuatu yang gak diampuni oleh Allah. Setan itu masih makhluknya Allah, dia kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal. Kalau kita manusia kadang-kadang kagak kenal sama Allah. Ada yang kagak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Ngikutin hawa nafsunya aja, jadi budak nafsu, jadi budak dinar, jadi budak seseorang, jadi budak wanita. Budak wanita gimana? Kalau harimnya udah nyuruh jangan ngaji, agak ngaji dia. Budak suruh nyuci dia. Budak wanita. Ini kayaknya ketawanya Said ini hasut, ketawa fitnah. Orangnya kagak ada ya? Ada. Untuk aja ketawa fitnah. Iya budak nafsu, budak syahwat, budak perempuan. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita dapat berkah. Jangan timbul malas hadir majelis. Kita kalau udah malas di majelis, semuanya malas udah. Kalau hadir majelis sudah malas, mau hadir ke majelis mana aja sama aja modelnya. Mau hadir ke majelis mana? Ente pikir majelis lain lebih berkah dari majelis ini? Agak. Majelis ini majelis berkah. Majelis yang dibikin oleh Umi itu berkah insyaallah. Beberapa kali bertemu Nabi SAW, bermimpi Nabi. Cuma malas cerita-cerita yang begitu. Ente otaknya ini kagak nyambung. Kadang-kadang masuk mana mungkin gitu Nabi kesini, Nabi Syekh Bakar bin Salim putar-putar di sini. Cuma ente ketutup aja, ketutup masih buta ini. Ketutup. Syekh Bakar bin Salim datang ke sini, Nabi ke sini, Syekh Umar Mukhtar ke sini. Ente walhasil, insyaallah berkah. Insyaallah berkah. Mudah-mudahan banyak rezeki. Mudah-mudahan. Kan sebelumnya itu bulan Rejab ya. Bulan Rejab itu bulan yang penuh ampunan Allah. Dan orang yang tidak meminta ampun kepada Allah, cara Allah mengampuni hamba tersebut diberi ujian yang banyak. Dan bulan Rejab udah lewat. Kalau dikasih ujian, dosanya hilang. Bulan Rejab udah hilang, sekarang masuk ke bulan Sya'ban. Insya Allah di bulan Sya'ban ini Allah kasih kepada kita sesuatu yang menyenangkan hati kita. Salah satu yang bisa mengampuni dosa itu kerisauan di dalam hati. Hatinya sempit, hatinya susah gitu, mikirin keadaannya bagaimana. Itu cara Allah mengampuni dosa kita. Gimana bulan Rejab kemarin? Kayaknya banyak banget yang sumpek. Sampai sumpek melihat muka kita. Semua udah libur ya, tunggu Sya'ban. Ya, walhasil yang curhat banyak. Ada Imam Masjid dipecat setahun, jadi ya walhasil begitulah. Insyaallah ya. Di bulan Rejab ini banyak yang ribet dan alhamdulillah udah lewat, masuk bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita dapat cahaya. Malam nisfu Sya'ban, ingat-ingat, malaikat itu turun di nisfu Sya'ban dan bergaul dengan manusia. Ketika manusia berdoa di malam itu, malaikat yang mengaminkan doanya hamba tersebut. Dan apabila seseorang berdoa dan yang mengaminkan malaikat
malaikat, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang-orang dulu, yang penting yakin aja dulu. Yang penting yakin dulu. Ente yakinnya kacau itu. Amalan mau sebaca 100.000 kali ente wirid dan segala macam, nggak ada yakin, ya kagak diterima. Yang penting yakin dulu. Al yakin sampai pada apal itu, cuma yakinnya susah. Al yakin al ilmu kulluh, yakin itu seluruh ilmu. Ilmu seluruhnya ada di keyakinan. Kalau nggak ada yakin, mau dikasih ilmu apa aja, tetap aja kagak bakalan bermanfaat itu ilmu. Yang penting yakin dulu amalan kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Dan malam ini libur dulu baca ya Latif. Baca ya Latif kita udah 10 minggu. Nanti kita mulai dari awal itu pembacaan ya Latif di Syawal, karena kita bakalan libur ini mulai sekarang sampai Lebaran 2 minggu seperti biasanya. Ini kan udah mau deket-deketnya 10 Saban, jadi ente bisa istirahat ini sampai Syawal, 15 Syawal setelah Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran baru kita majelis lagi, kita mulai baca kitab lagi. Ini kan karena aneh ngelihat ente sumpek terus dikasih pembahasan kitab, kayaknya tambah sumpek. Udah libur dulu, udah baca kitab, nggak usah baca kitab dulu, akhirnya tambah ngeheng ini otak. Biarin aja, nggak usah baca-baca. Terus amalin pigi. Kayak sekarang nih masalah Jabiro, ente masalah Jabiro atau masalah perban ya. Masalah perban, ente hadir ke ceramah-ceramah segala macam, nggak bakalan ada penceramah bahas masalah perban. Masalah perban itu cuma dibahas di pondok pesantren, majelis taklim. Sekarang ini ada Ustadz Nanang ini lagi di perban jempolnya, jadi ingat ada masalah perban. Kalau masalah perban kita nggak paham, sholat kita banyak yang batal. Oleh karena itu perlu kita bahas sedikit. Di dalam masalah Jabirah atau perban, cuma perlu kita menghafalkan 2 bait aja. 2 bait syair, insya Allah paham masalah perban. Syairnya wala tu'id wa syadru qadra illati au wala tu'id wa syadru qadra illati. Terus apa? Anda lupa. Wala tu'id wa syadru qadra illati au qadra al-istimsaku fi taharati wa in yazid an qadriha fa'ili fa huwa mutlaqan bi wajhi wa yadi. Wala tu'id wa syadru qadra illati. Tidak perlu mengulang salat kita apabila perbannya seukuran penyakitnya. Jadi kalau seseorang punya luka, kemudian dia memasang perban di lukanya, dan perban yang dia gunakan seukuran lukanya dia, maka tidak perlu mengulang sholatnya ketika dia melakukan wudu dan tayammum. Wa in yazid an qadriha fa'idi. Kalau misalnya lebih daripada seukuran luka, dia memasang perbannya lebih daripada seukuran luka, ini kan lebih. Wa in yazid an qadriha fa'idi, maka diwajibkan mengulang sholat. Ente wajib ente ulang perban ente dari kapan tuh? 2 minggu ya? Semua sholat selama 2 minggu wajib diulang. Wa in yazid an qadriha fa'idi. Qadral istimsaku fi taharati. Kalau misalnya pemasangan perbannya seukuran memegang perban tersebut agar tidak lepas, nggak lebih banyak gitu sampai sejempol. Misalnya jempolnya di sini dipasangin perban, terus ditambahin lebih untuk memegang perban itu supaya nggak lepas, dan diletakkannya di dalam keadaan suci, maka tidak perlu mengulang sholat. 2 berarti yang nggak perlu mengulang sholat. Apabila perbannya dipasang seukuran luka, nggak perlu mengulang sholat walaupun dipasangnya dalam keadaan suci atau berhadas, nggak perlu mengulang sholat. Yang kedua, kalau perbannya lebih dari ukuran luka tetapi hanya sekedar memegang perban itu biar tidak jatuh dan diletakkannya dalam keadaan suci, tidak perlu mengqadha sholat. Wa in yazid an qadriha, kalau lebih daripada seukuran istimsah, lebih dari seukuran memegang perban, fa'idi, maka wajib mengqadha sholat walaupun diletakkan perban tersebut dalam keadaan suci ataupun berhadas. Paham? Ketiga,
Yang keempat, fahuwa mutlaqan fil wajhi wa iddi, dan wajib secara mutlak mengkodok sholat walaupun dia meletakkan perbannya dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan berhadas, apabila lukanya itu ada di wajah dan tangan. Kalau ada di wajah dan tangan, mau diletakkannya dalam keadaan suci, mau diletakkannya perbannya seukuran luka, mau diletakkan perbannya seukuran memegang perban tersebut dalam keadaan suci, semuanya wajib mengkodok sholat. Kenapa wajib mengkodok sholat? Karena tayamumnya atau wudhunya nggak sempurna, dan tayamumnya nggak sempurna. Tayamumnya nggak sempurna karena di tangan kan tayamum. Kalau misalnya luka di kaki begini nih, tayamumnya di mana? Hah? Ya tetap di muka sama tangan. Masa ente tayamum di kaki? Kagak ada dari zaman Nabi sampai sekarang orang tayamum di kaki, tetap di muka sama tangan. Nah sekarang muka sama tangannya luka terus dipasangin perban. Wudunya nggak sempurna, tayamumnya kagak sempurna. Iya, makanya wajib mengulang sholatnya apabila perban tersebut ada di wajah dan tangan. Masalah-masalah fikih ini penting karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan beribadah tidak bisa sah kecuali mengetahui tentang hukum ibadah tersebut. Kayak wudu, kita kagak sah sholat kita kalau wudunya nggak sempurna. Ada jabiro, kita main sholat aja. Padahal kita diwajibkan berwudu, kemudian bertayamum untuk luka yang kita perbani, kemudian kita sholat. Dan sholatnya itu dikodok apa tidak, ya balik lagi ke hukum tadi. Semuanya tetap butuh kepada ilmu fikih. Kalau sekarang kan kagak, yang didemenin orang nih ilmu yang ngagul-ngagul. Oh semalam saya bertemu Nabi, semalam saya yang foto dengan guru saya. Susah juga ngomong anak loh. Ya sudah, insyaallah. Pokoknya belajar fikih, belajar syariat, itu tujuan hidup kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Istiqomah. Kalau misalnya nggak bisa melakukan yang sunnah-sunnah ini di bulan Syaban, lakuin yang wajib-wajib. Wajib-wajib, gelentang-gelentong, wajib-wajib. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, jangan sampai keluar waktu, kita mulai berubah lagi nih. Bagaimana perkara yang wajib tersebut kita kerjakan, insya Allah perkara sunnahnya nyusul. Kalau kita yang wajib tidak kita kerjakan, walaupun kita melakukan perkara sunnah sampai kaki kita bengkak kayak Nabi misalnya, kagak diterima oleh Allah. Jadi wajibnya dulu kita perbagusin ya. Kita wajibnya perbagus, kita baru mengerjakan sunnahnya. Insya Allah mudah-mudahan majelis kita selama setahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan atau tambahan amal kita di akhirat, karena tujuan kita kan akhirat. Kalau dunia mah insya Allah udah dijamin oleh Allah. Kadang-kadang kita dibuat pusing itu karena bisikan syaitan aja. Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kami yang ngasih kamu rezeki. Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Dan kesudahan kebaikan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang penting bertakwa, insya Allah Allah kasih kita rezeki yang halal, yang bermanfaat, yang berkah. Dan jangan sampai meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu bisa menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang meninggalkan zikir karena ancaman Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada 'anil dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka aku jadikan kehidupannya sempit. Kata Imam Ibn Abbas, bukan kehidupan dunianya yang sempit. Kadang-kadang dia itu punya harta banyak, punya anak cakep-cakep, pintar-pintar, tapi dikasih di dalam hatinya nih kesumpekan yang kita tidak tahu kesumpekan seperti apa yang mereka alami itu. Orang-orang yang berpaling dari Allah itu hatinya lebih sumpek daripada orang-orang yang berpikir kepada Allah walaupun duitnya dikit. Orang yang berpikir itu walaupun duitnya dikit
Insya Allah diberi ketenangan. Itu yang penting kita cari. Apaan sih tujuannya? Kita nyari ketenangan. Ya, orang nyari duit banyak-banyak biar tenang. Bukannya malah tenang, hidupnya malah puyeng. Malah puyeng. Cari istri yang cantik biar tenang, kalau dibawa kondangan aja. Padahal mah di rumah jadi budak. Ada di rumah susah-susah juga. Insya Allah. Ya, jadi yang penting tenang, caranya tenang, pikir. Kalau bini ngamuk-ngamuk, tinggal aja pikir. Kalau ya sudah, ya macam-macam lah masalah hidup ya. Masalah hidup apaan sih? Paling duit aneh, bini doang udah itu. Susah, istri duit lagi susah nih, misalnya duit susah, bini ngambek udah kayak masuk neraka. Ya kalau misalnya duit ya ada, bini ibadah, wajib tenang hidup kita. Dia kagak minta apa-apaan sama kita, tenang hidup kita, tenang. Misalnya kita nggak ada duit, terus misal bini kita ibadah gitu, terus kita bilang, "Neng, abang lagi kagak ada duit." Ya bang, nggak apa-apa, yang penting kita tetap bersatu. Biasa. Kalau misalnya nggak ada duit nih, bininya kagak ahli ibadah, dia terus deketin bininya, "Udah puyeng nih nggak ada duit, Neng, aneh lagi kagak ada duit." Ya lu ngocek sono makan. Ngapain gak biar ada duit? Masa hidup kita begini-begini aja dari dulu udah kaya, enak-enak nikah sama lu, katanya dijamin bakalan jadi orang kaya. Sampai sekarang masih aja kita begini-begini, ngajak jalan sama bang ke Alfa juga kagak. Alhasil akhir zaman kita ini puyeng ngurusin dunia ya. Yang belum nikah mah masih enak. Yang belum nikah mah tenang-tenang aja deh. Nah, Ijul itu sumpahnya nggak ada majelis gara-gara apa itu? Itu jabatannya. Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan lah berkah. Baru setengah 12. Terus kedua, kenapa nih orang-orang yang lebih tua aneh taruh depan semua nih, Pak RT, Pak Awe, Pak Awe pahala 5, Bapak Zul, Bapak Abdul Hasan, iya semuanya di atas sana semua umurnya. Karena anak kemarin itu ada bilang 40 merasa gila, tua amat ini. Aneh taruh di depan nih biar ada yang lebih tua. Jadi aneh merasa muda lagi gitu sekarang. Ya taruh aja ya. Jadi kalau misalnya ada orang di atas umur 40 hadir majelis, suruh ke depan. Biar aneh tenang gitu hidup. Ada yang duluan nih. Iya, Antar mulai lagi baca kitab sekarang, tenang-tenang dulu, tenang-tenang. Yang penting apa yang kita pelajarin itu dari kitab-kitab kecil bisa diamalin cukup. Belajar kitab-kitab gede ngamalin, apa ilmunya seakan-akan hebat, ngomongin Imam Mahdi lah, Imam ini. Kagak ada manfaatnya buat kita sebenarnya. Itu cuma sekedar tambahan pengetahuan aja, nggak apa-apa. Cuma yang bermanfaat buat kita itu ilmu tentang wudu, tentang sholat, tentang hadas, tentang najis, makanan halal haram. Kalau kita tahu makanan halal haram, nggak perlu UI ngasih tabel, kita tahu ini nggak boleh dimakan, ini boleh dimakan, cukup. Sekarang urusan label aja pada heboh. Label, biarin aja terserah dia mau bikin label apa, kayak mau bikin babi nonggeng, mau bikin label apa, haram halal. Yang penting kita tahu ilmunya, ini halal ini haram. Yang halal kita makan, yang haram kita tinggal selesai. Seakan-akan tuh itu perkara yang bakalan bisa bikin kita masuk neraka. Haram, ini kalau kita diamkan masuk neraka. Kagak, cukup kita tahu, ini halal makan, ini haram jangan dimakan, cukup. Tikus misalnya dikasih MUI label halal, atau Menteri Agama tuh
kasih label halal. Masa kita makan itu soal hasil. Jadi label itu cuma sekedar gaya-gayaan doang buat nyari duit itu, nyari duit karena orang yang minta logo halal haram ya ada duitnya, makanya berebutan. Pokoknya logo logo halal harus dari saya. Oh kata MUI nggak bisa, tetap logo halal haram tetap dari saya. Karena kalau kita ngajurin ke BPOM, apalagi di Singapura, untuk bikin label halal itu biayanya hampir setengah modalnya restoran yang dia bikin. Terlalu mahal untuk bikin label halal tersebut. Kalau sekarang masih halal haram tapi bikinnya murah nggak apa-apa. Kalau yang takut itu ketika bikin label halal haram, kemudian seseorang mendaftarkan restorannya untuk mendapatkan label halal dimahalin, itu yang bikin kita atau orang-orang yang mau berusaha itu susah. Kalau sekarang biarin aja, mau label halal haram, ntar juga ada yang ngurus itu. Bagaimana bagusnya, ya bagaimana penyelesaiannya, biar dia pada rapat. Kita tenang-tenang aja itu, tenang-tenang aja. Kayaknya susah apalagi yang belum nikah yang ngurusin itu. Demo kagak perlu, udah biarin aja itu, mau ngapain dia. Kita benerin ini masyarakat kita bagaimana supaya jadi ahli takwa. Cukup se-RT dulu nih kita benerin, se-RT aja kagak beres-beres. Mau ngurusin yang ribet-ribet, gimana RT kita nih se-RT jadi ahli agama misalnya. Nah itu aja dari se-RT itu bisa menyebarkan agama ke masyarakat yang lebih luas. Kayak Tarim itu, kotanya kecil. Tarim itu paling serempoa, Tarim sama Rempoa gedean, Rempoa mungkin. Tapi dari kota kecil tersebut karena ilmu yang selalu diajarkan, amal yang selalu diamalkan, akhirnya Allah turunkan keberkahan di kota Tarim dan ilmu Tarim menyebar ke seluruh dunia walaupun orang-orang Tarimnya kagak pakai keluar dari kota Tarimnya. Kita coba satu RT itu bagaimana kita benerin, ini kagak. So RT ya, kalau sini mah kagak, orang majelis ini doang ke RT. Tempat lain itu, tempat lain. Majelis kagak boleh lebih dari jam 9 pagi. Gimana itu? Atau kalau malam nggak boleh lebih dari jam 9 malam. Kacau. Untung kita masih bebas. Kalau kita di rumah kita demo. Allah ya. Urusan apa batasan ada majelis? Kalau misalnya suaranya masih di dalam nggak ganggu orang, ya terserah kita mau majelis sampai jam 15 kayak jam 17 kayak terserah. Alhasil Allah mudah-mudahan tambah baik nih. Karena ini udah mulai banyak yang kacau. Mungkin kehidupan. Semakin lama bukan semakin bagus, bukan. Semakin lama semakin tambah susah. Dan orang yang gak susah itu cuma orang yang berpikir kehidupan gak bakal tambah bagus. Tambah zaman tambah hancur, tambah akhir zaman tambah hancur. Ya, karena itu udah sunnatullah. Akhirnya pada perang. Kalau udah pada perang, kita yang kena efek tambah susah. Kalau misalnya kita ikutin ini dunia terus ikutin kesusahannya, bakalan tambah puyeng kepala kita, tambah puyeng. Kita biarin aja, Allah yang ngatur. Kita minta doa yang tadi itu ya Arhamar Rahimin. Oke, fadrik ilahi dara, minta tolong kepada Allah qablal fana wal halak ya umud dunya wa din, sebelum terjadinya kehancuran dan kefanaan yang merata di seluruh dunia dan agama kita. Hancur tar akhir zaman, kita minta tolongnya cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah diajarin. Kalau di Hadramut itu ya Arhamar Rahim ini dibaca setiap habis sholat sama sebagian orang-orang dulu. Setiap habis sholat dia baca ya Arhamar Rahimin sampai habis itu. Itu isinya semua doa dari urusan dunia kita, urusan rezeki kita, urusan cuaca, urusan anak kita, urusan bini kita, urusan teman kita, semuanya ada di dalam doanya Habib bin Thohir itu. Ya. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, mufti. Itu baca doanya insyaallah kita kan kagak, kita tahu ada majelis, tapi ngamalinnya itu susah ya. Dihadir di majelis doang kita seakan-akan muttaqi, orang yang bertakwa. Pulang mah kagak ada bau-bau majelis.
Ya sholat kagak. Sholat sunnah sholat wajib. Baca Quran kagak. Anda suruh dengerin YouTube ya, dengerin YouTube itu supaya di rumah kita ada tambah-tambahan ilmu gitu, ada tambah-tambahan pemahaman tentang agama. Tapi kagak, pas dengerin YouTube tetap aja yang disetel aku juga, yang disetel film anime, ya Dragon Ball. Pas dengerin pengajuan, ini mah udah ada, ini udah pernah ini udah denger, ya malas juga. Dengerin YouTube itu bukan artinya keberkahan ada di YouTube supaya ada tambah-tambahan ilmu. Keberkahan tetap di majelis, keberkahan itu tetap di majelis. Dengan kumpulnya kita itu ada orang yang bawa energi negatif, ada yang bawa energi positif. Yang energi negatifnya insya Allah hilang dengan energi positif yang dibawa orang lain yang datang ke majelis. Itu gunanya. Jadi yang tadinya sumpek nih gitu, hilang kesumpekan kita karena kebawa sama orang yang hatinya lagi bagus, yang hatinya lagi diberi ilmu oleh Allah. Kalau misalnya di YouTube kagak, TV-nya doang yang ada nurnya, TV-nya doang. Aneh itu cuma bilang YouTube supaya ente ada tambahan ilmu, ada bisa dengerin kiai siapa yang ceramah, terus ada Ustaz Somad ke, Ustaz siapa ke, yang penting jangan dengerin Wahabi aja, akhirnya tambah sesat gitu. Yang penting tahu ahlu sunnah yang mana, Wahabi yang mana, cukup. Kita punya prinsip nih, ini ulama ahlu sunnah, oh ini Asy'ari, kita ikutin. Walaupun dia ngomong apa, insya Allah akidahnya aman. Kalau misalnya udah Wahabi liberal, ya kagak usah diikutin, ribet kepala kita. Cukup dengerin yang ahlu sunnah wal jamaah, buat tambah-tambahan ilmu, amalin yang bisa, cari keberkahannya, hadir majelis berkah, hadir majelis itu berkah. Apalagi majelisnya lebih dari 40 orang, karena di salah satu yang berkumpul dari 40 orang itu wali Allah, wali yang insya Allah doanya diterima. Amin. Insya Allah walaupun minkum, nggak usah baca kalam bebas. Karena sengaja ngomong lama-lama ini biar gak baca. Ustaz Abdul Rosid itu banyak ujiannya jadi ustaz. Insyaallah ya. Mudah-mudahan dikasih istiqomah nih. Yang tua-tua nih apalagi. Yang tua-tua tuh kadang-kadang timbul pemikiran gimana ya? Gue dari lahir sekarang umur 50 tahun. Hidup gue begini-begini. Kalau cuma mikirin dunia putus asa. Tapi kalau mikirinnya akhirat, setelah 50 tahun masih panjang perjalanan hidup kita. Belum mengalami alam barzah, belum melewati alam mahsyar, belum melewati sirat, belum, ya masih panjang lah. Belum urusan sama malaikat, ditanya, diinterogasi gitu. Masih panjang hidup kita, masih panjang. Kalau cuma urusannya dunia, ya putus asa. Tetapi kalau urusannya sampai akhirat, masih panjang perjalanan yang perlu kita tempuh biar mendapatkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya, itu yang kita jadikan tujuan kita. Jangan dunia aja, dunia doang. Dagang majelis kagak. Kerja, kerja. Lu kerja gajinya berapa sih?